Apakah orang-orang cenderung mengabaikan kamu? Atau mungkin tidak menganggap kamu serius? Jika kamu mengangguk setuju atau menggelengkan kepala karena frustasi, yakinlah bahwa kamu bukan satu-satunya yang mengalami perasaan atau pikiran tersebut. Dan meskipun mencoba berkontribusi dalam percakapan, kamu hanya ditanggapi dengan tatapan kosong atau bahkan diabaikan. Dan itu sangat mengecewakan. Ada kemungkinan kamu terlibat dalam kebiasaan bawah sadar tertentu yang menyebabkan orang lain bereaksi seperti itu. Dalam video ini, kami menyoroti 10 perilaku tersebut dan menawarkan tips bermanfaat untuk memastikan bahwa kamu didengarkan. Nomor 1. Bahasa tubuh negatif. Komunikasi nonverbal mengungkapkan banyak hal, seringkali menutupi kata-kata yang kita ucapkan. Dan salah satu alasan umum diabaikan adalah secara tidak sengaja kamu menunjukkan bahasa tubuh yang negatif. Saat kamu menunjukkan sikap tertutup seperti menyilangkan tangan, menghindari kontak mata, atau menunjukkan postur tubuh yang tegang atau membungkuk, hal ini mengirimkan pesan bahwa kamu tidak dapat didekati atau tidak ingin terlibat. Hal ini dapat menyebabkan orang lain mengabaikan kamu atau mengabaikan kehadiran kamu. Karena mereka mungkin berasumsi bahwa kamu tidak tertarik untuk berpartisipasi atau berkontribusi dalam percakapan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahasa tubuh kamu dan berusaha untuk menunjukkan sinyal yang terbuka dan ramah untuk mendorong komunikasi dan hubungan antar pribadi yang lebih baik. Nomor 2. Suara lemah atau penakut. Cara kamu menggunakan suara, baik nada, volume, atau kejelasannya, dapat berdampak signifikan terhadap seberapa besar perhatian orang lain saat kamu berbicara. Suara yang terlalu lembut, ragu-ragu, atau sulit dimengerti bisa menandakan kurangnya rasa percaya diri atau otoritas. Dan hal itu bisa membuat orang lain mengabaikan apa yang kamu katakan. Untuk meningkatkan penyampaian vokal kamu, berlatihlah berbicara dengan nada yang lebih penuh, mantap, dan ucapkan kata-kata dengan lebih jelas meskipun pada awalnya terasa tidak wajar. Meningkatkan sedikit volume suara juga dapat membantu. Dengan mengembangkan suara yang lebih kuat dan berwibawa, kamu dapat menyampaikan lebih banyak keyakinan dalam pesan kamu, sehingga meningkatkan kemungkinan didengar dan dianggap serius oleh orang lain. Nomor 3. Sering menggunakan kata pengisi. Seringnya menggunakan kata-kata pengisi seperti kamu tahu, dapat memberikan kesan bahwa kamu kurang percaya diri atau tidak terlalu memikirkan apa yang kamu katakan. Akibatnya, orang mungkin berasumsi bahwa kamu tidak memiliki wawasan berharga untuk disumbangkan dan mungkin mereka mulai mengabaikan apa yang kamu katakan. Meskipun menghilangkan kata-kata pengisi sepenuhnya tidak selalu dapat dilakukan, kamu harus berusaha untuk mengurangi penggunaannya. Cobalah untuk berbicara dengan lebih hati-hati dan penuh pertimbangan. Pastikan untuk memilih kata-kata kamu dengan hati-hati. Dengan meminimalkan penggunaan kata-kata pengisi, kamu meningkatkan kejelasan dan efektivitas komunikasi kamu. Nomor 4. Terus-menerus mengganggu. Jika kamu cenderung memprioritaskan suara kamu sendiri dibandingkan mendengarkan orang lain, perilaku ini bisa mengakibatkan orang mengabaikan kamu. Kamu tahu, dengan terus-menerus menyela dan memotong seseorang ketika mereka sedang berbicara, kamu menyampaikan pesan bahwa kamu tidak menghargai pemikiran atau pendapatnya. Penting untuk memberikan ruang bagi orang-orang untuk mengekspresikan diri dan menunjukkan minat terhadap apa yang mereka katakan. Ajukan pertanyaan lanjutan yang bermakna, dan beritahu mereka bahwa pikiran dan perasaan mereka dihargai. Dengan mengasah keterampilan mendengarkan, kamu dapat membina hubungan yang lebih kuat dan mengurangi kemungkinan diabaikan. Nomor 5. Tidak menyumbang apapun dalam percakapan. Mungkin saja orang-orang mengabaikan kamu karena kamu mungkin bukan pembicara yang menarik. Jika percakapan kamu hanya berkisar pada obrolan ringan atau kamu jarang terbuka tentang diri sendiri, hal ini dapat membuat orang lain enggan mempertahankan hubungan dengan kamu.
Untuk mengubah dinamika ini dan meningkatkan peluang kamu menarik perhatian orang lain, luangkanlah waktu sejenak untuk mengevaluasi keterampilan percakapan kamu. Pertimbangkan apakah kamu benar-benar menawarkan sesuatu yang berarti sebagai balasannya. Dengan cara ini, kamu dapat melakukan penyesuaian dan meningkatkan kemampuan kamu untuk terhubung dengan orang lain secara lebih dalam. Nomor 6. Membual secara berlebihan. Wajar jika kamu merasa bangga atas pencapaian kamu dan terdorong untuk membagikannya kepada orang lain. Namun, terus-menerus menyombongkan diri berpotensi menimbulkan perpecahan antara kamu dan orang lain. Jadi, daripada hanya berfokus pada diri sendiri, pertimbangkan untuk secara aktif berinvestasi pada kehidupan orang-orang di sekitar kamu. Tanyakan pengalaman mereka dan tunjukkan rasa ingin tahu yang tulus. Pendekatan ini menciptakan suasana keterbukaan dan penerimaan, memungkinkan keterlibatannya lebih dalam dan percakapannya lebih bermakna. Nomor 7. Selalu mengeluh. Meskipun wajar saja jika kita sesekali membutuhkan pelampiasan untuk melepaskan emosi, tapi menjadikan mengeluh sebagai kebiasaan dapat membuat orang lain enggan. Hal negatif mempunyai dampak yang menular. Ini menciptakan pengalaman yang tidak menyenangkan bagi semua orang yang terlibat. Untuk menjaga hal ini, cobalah mengalihkan fokus kamu ke hal-hal positif. Menumbuhkan optimisme dan menyebarkan energi positif dapat menjadi daya tarik dan menarik orang lain ke arah kamu. Dengan menyebarkan hal-hal positif, kamu dapat memastikan bahwa orang lain tidak akan mengabaikan kamu. Nomor 8. Terlalu banyak meminta maaf. Terlalu sering meminta maaf, terutama untuk alasan yang tidak penting, mengirimkan pesan bahwa kamu kurang percaya diri dan tidak layak untuk didengarkan. Ketika kamu meminta maaf secara berlebihan, bahkan sebelum kamu berbicara, hal ini menimbulkan persepsi kelemahan. Frasa seperti, "Maaf mengganggumu," atau "Maaf jika ini terdengar bodoh," membuat orang lain mengabaikanmu sejak awal. Jika kamu ingin meningkatkan kemungkinan didengarkan oleh orang lain, fokuslah untuk mengungkapkan pikiran dan ide kamu dengan percaya diri dan yakin, dan simpan permintaan maaf untuk situasi di mana kamu benar-benar melakukan kesalahan. Nomor 9. Menjadi terlalu kritis. Patut dipuji jika kamu benar-benar peduli terhadap kesejahteraan orang lain dan menginginkan yang terbaik untuk mereka. Namun, mentalitas ini terkadang bisa menimbulkan kritik yang berlebihan, apalagi jika kamu hanya fokus pada kesalahannya. Mengkritik orang lain secara terus-menerus dapat membuat orang menganggap kamu sebagai orang yang hanya tahu cara mencari kesalahan, yang pada akhirnya menyebabkan mereka mengabaikan kamu meskipun niat kamu baik. Tentu saja, saya tidak menyarankan kamu menahan diri untuk tidak memberikan masukan atau membiarkan orang belajar dari kesalahan mereka. Kritik yang membangun sangat penting untuk pertumbuhan pribadi. Namun, memasukkan kata-kata penyemangat dan pujian dapat membantu melunakkan dampak kritik kamu. Menemukan keseimbangan antara kritik dan dukungan dapat membangun komunikasi yang lebih sehat. Nomor 10. Mudah terganggu. Ketika kamu menghabiskan lebih banyak waktu untuk menelusuri media sosial atau menanggapi pesan daripada berpartisipasi aktif dalam percakapan, ini menandakan bahwa kamu tidak sepenuhnya hadir. Perilaku ini dapat membuat orang lain merasa kehadiran atau perkataannya tidak penting. Perhatian yang mudah teralihkan juga dapat menghambat komunikasi yang efektif dan menyebabkan kesalahpahaman dan salah tafsir, sehingga menyebabkan orang semakin mengabaikan kamu. Jika kamu ingin lebih menarik dan menunjukkan bahwa kamu menghargai percakapan tersebut, berikan perhatian penuh kepada orang lain. Hal ini memungkinkan terjadinya percakapan yang lebih bermakna bagi kedua pihak yang terlibat. Sekian video kali ini, bagi untuk kalian semua, terima kasih.